Saya beri judul kita Elevating 2022. Jadi tema kita secara besar adalah Elevating 2022 karena nanti 2021 pun tema kita adalah ini ya, bagaimana kita akan selalu upgrade, meningkat dari tahun sebelumnya. Ya, saya coba sedikit share gambaran Bapak Ibu ya, biar kita tahu gitu ya, kita selalu di akhir tahun bisa merenung ya, bagaimana hasil kita tahun ini. Nah, secara gross cross commission kita grow, Bapak Ibu tepuk tangan dulu buat naik, meningkat dibandingkan yang hijau 2020 dan juga secara unit transaction kita juga meningkat. Memang ada bulan-bulan ketika masanya sedang sulit kita lebih rendah dari 2020, tapi dominannya kita lebih tinggi dari tahun 2020. Next. Sebelumnya ya. Nah, jadi overall kita ini sudah grow 40%. Ya Bapak Ibu ya, apa yang kita mau kejar di 2022? Sesi ini pasti akan dilengkapi oleh Pak Gatot nanti ya, goal setting. Tapi saya mau kasih gambaran kita ini sudah grow 40%. Jadi kita harus berbangga gitu Bapak Ibu dengan situasi pandemi. Tahun kedua kita bisa grow. Jadi thank you buat Bapak Ibu sekalian. Ya, agent, number of agent kita grow ya, seimbang, stabil. Kita subsidi silang lah ya. Kalau tahun 2020 awal pandemi yang hijau itu rendah, tapi akhir 2020 kita naik. 2021 yang biru kita cukup stabil sampai akhir tahun. Jadi kurang lebih 1 tahun kita selalu bisa rekrut 800 sampai 900 agent per year. Itu berkat semua dukungan dari Century 21, dari member broker seluruhnya. Dan kami berharap juga Century 21 prioritas tahun 2022 harus semakin tambah ya agentnya ya Bapak Ibu. Kita makin ajak seluruh saudara-saudara kita, rekan kita, inner circle kita ajak untuk join di Century 21. Jadi sudah banyak kisah sukses, salah satunya beberapa kantor kita ya, kantor Pak Gatot juga termasuk yang dengan peningkatan jumlah agent, kantornya itu growth-nya luar biasa. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, jadi dengan bertumbuhnya marketing associate di setiap kantor itu akan meningkatkan juga pencapaian kantor itu sendiri. Jadi mari kita besarkan keluarga besar kita semakin besar lagi di kantor kita masing-masing. Nah, rencana di 2022 kita akan banyak program Bapak Ibu. Kita ada Januari Februari ada Valentine Fortune Festival yang seperti Lucky Spin ya. Jadi semakin Bapak Ibu kelipatan commissionnya semakin besar ya, kita akan ada door prize gitu ya Bapak Ibu, ada Lucky Spin. Nah, kedua kita rencana nanti menjelang bulan menjelang Lebaran kita ada Ramadan Bonanza, ada reward yang menarik. Kemudian ada juga ketika menyambut 17 Agustus kita ada Independence Day Contest. Dan juga yang terakhir nanti di menjelang akhir tahun ada Final Sprint Contest. Semuanya rewardnya sangat menarik, bisa berupa barang atau experience. Jadi ini luar biasa, jadi bisa juga nanti dinner, bisa juga barang dan lain sebagainya. Ini akan sangat menarik, harusnya setiap agent di Century 21 prioritas harus bisa memenangkan kontes-kontes ini. Ya, jadi fokus kita apa ya Bapak Ibu di 2022? Saya punya siklus seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita memiliki teamwork yang baik, kita akan punya culture yang baik. Ketika kita punya culture yang baik, kita akan punya kolaborasi. Nah, ketika kita internal kita kolaborasi dalam rumah sendiri sudah baik, maka kita bisa kasih customer experience yang baik kepada klien kita. Seperti kita punya aplikasi ya, kalau misalnya kita ada yang kirim ke kita bintang 5 ya Kak, gitu ya, ada kurir gitu, ada paket kasih bintang 5 ya. Nah pasti klien kita pun kita bisa mempersiapkan diri kita untuk bisa menjadi bintang 5 ketika kita di dalam internal sendiri sudah memiliki kolaborasi yang baik. Dan pada akhirnya ketika kita selalu dapat bintang 5 dari klien kita, maka achievement kita pun elevated. Kita pun akan sering memenangkan berbagai kategori dalam awards Century 21. Jadi kuncinya pertama adalah milikilah teamwork yang baik di tempat masing-masing Bapak Ibu. Setelah itu kita bisa kolaborasi dengan baik, bisa meningkatkan co-broking. Kemudian setelah kita punya kekompakan dan soliditas dalam kantor, baru kita
kita bisa memiliki customer experience juga yang baik. Karena bayangkan Bapak Ibu ketika kita jago sendiri gitu ya, tapi hubungan dengan rekan kita kurang baik, suatu saat klien datang ada sesuatu pelayanan yang berbeda. Kalau saya datang ke kantor prioritas, kalau dilayani sama si A bagus, kalau dilayani sama si B kurang gitu. Nah itu jadi tidak ada standar yang sama gitu. Tapi ketika kita memiliki standar yang sama dan kolaborasi yang kuat, maka mau dengan siapapun kita berinteraksi, klien akan merasakan hal yang sama gitu. Jadi dia akan melihat customer experience yang sama, dan pada akhirnya achievement kita pun akan meningkat karena semuanya sudah positif lingkungan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi saya coba susun strategi Bapak Ibu ya yang mungkin bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Dari namanya prioritas gitu ya, saya buat akronim dari nama prioritas yang mudah-mudahan pulang dari sini Bapak Ibu bisa merenung dan Bapak Ibu bisa pakai strategi ini untuk pribadi lepas pribadi. Yang pertama adalah perspektif. Bagaimana Bapak Ibu bisa coba ambil waktu sejenak untuk merenung, coba ambil perspektif yang terbaik gitu ya dari perjalanan Bapak Ibu selama bergabung di Century 21 Prioritas gitu. Sebenarnya ketika saya memilih profesi ini, sebenarnya apa goal saya gitu ya? Apakah ini suatu kebetulan? Apakah ini suatu dream saya gitu ya? Apakah ini sudah terbaik buat saya, dan apa goalsnya gitu? Perspektif kita tuh diposisikan yang paling tepat gitu. Milikilah perspektif yang benar dulu. Tidak memiliki perspektif misalnya, saya mungkin di sini ya iseng-iseng aja gitu ya, iseng-iseng berhadiah. Nah itu menurut saya perspektif yang mungkin kurang tepat. Jadi milikilah perspektif yang benar. Kedua, refocusing. Nah, setelah kita memiliki perspektif yang benar, kita memfokuskan ulang. Memfokuskan ulang dalam hal apa? Dalam hal apa yang sudah terjadi di tahun lalu, apa yang sudah baik, apa yang bisa dibenahi. Kita fokuskan ulang. Oke, tahun 2021 ternyata ada yang gagal closing nih. Harusnya saya sebenarnya bisa closing segini, ternyata ada 5 gagal gitu. Oke, kita fokuskan kenapa 5 itu gagal ya, gitu ya. Kita catat gitu. Terus tahun 2021 ini kita ternyata paling banyak tuh closing ruko gitu misalnya, atau komersial area gitu. Jadi kita berpikir 2022 berarti saya akan fokus kemana? Nah itu refocusing kembali. Nah kemudian ketiga adalah innovate. Setelah kita tahu kita akan fokus apa, kita beranikan diri untuk berinovasi gitu. Inovasi kan saya berarti akan menyasar pasar listingan yang seperti ini, dan juga saya akan kejar database kami yang memang kemarin belum goal, saya akan kejar lagi. Berarti kita innovate, misalnya saya akan lakukan apa? Misalnya, saya akan menggunakan programnya CIMB Niaga misalnya ya, dengan yang social media advertising gitu kan. Nah, menggunakan program dari CIMB Niaga, atau kita bisa juga pakai usaha lain gitu ya, dengan portal online dan segala macam. Nah, ini punya inovasi sendiri. Atau kita mau belajar mendesain dengan 21 Minute Workout, kita akan lebih bisa mendesain iklan yang lebih baik, dan juga kita naikkan dengan advertising. Nah ini kita bisa innovate. Nah setelah kita punya rencana untuk innovate, kita harus merasa untuk memilikinya, Bapak Ibu. Jadi own itu adalah sense of belonging gitu. Bagaimana kita merasa kita sudah tahu mau apa, tapi kita jangan merasa jadi beban. Nah own itu adalah kita punya sense of belonging terhadap strategi kita sendiri. Jangan merasa jadi beban, tapi kita jalani aja gitu apa yang sudah kita rencanakan. Lalu yang R selanjutnya adalah relentless. Nah, satu kata ini kalau Bapak Ibu hitung dari atas ke bawah, dari bawah ke atas adalah yang di tengah, yang menjadi center. Dan kata relentless ini yang sedang digaungkan oleh Century 21 International di Amerika. Apa artinya Bapak Ibu? Tiada henti. Jadi relentless itu adalah tiada henti. Habis slide ini saya akan jelaskan banyak kisah cerita dari agent di Amerika sana yang ceritanya unik-unik, sangat menyentuh hati
Bapak Ibu ya, yang disebut dengan relentless. Relentless ini ada artinya adalah tiada henti, jadi apapun yang terjadi ulang gitu, gak mau berhenti gitu. Kalau nggak bisa lewat sini belok lagi, kalau nggak bisa belok sini lagi, kalau perlu dari kolom gitu. Nah itu namanya relentless, dia nggak mau berhenti. Nah itu harus dimiliki oleh semua marketing associate Century 21. Yang selanjutnya adalah inner circle. Inner circle adalah pastikan kita selalu berada di sekitar orang-orang yang berpikiran besar, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita memiliki lingkungan yang mungkin pesimis. Nah, jadi biasakan diri untuk selalu dikelilingi oleh orang-orang yang berpikiran besar. Jadi itu adalah kunci juga untuk kita semakin maju. Kemudian yang T, training dan coaching. Nah, kita juga harus selalu merasa diri lapar akan ilmu, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus selalu mencari cara untuk selalu ingin ikut untuk di coaching dan ikut training. Nah ini akan mendevelop Bapak Ibu punya skill semuanya. Lalu accelerate. Nah accelerate ini adalah mengupgrade diri Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana Bapak Ibu setelah di training, setelah memiliki komunitas yang berpikiran besar, bagaimana Bapak Ibu bisa mengupgrade, misalnya rajin membaca ya Bapak Ibu ya, rajin membaca berita, rajin membaca buku, rajin membaca artikel, itu namanya accelerate. Jadi secara relationship Bapak Ibu dikelilingi orang-orang yang berpikiran besar, secara internal diri Bapak Ibu juga upgrade. Nah yang terakhir adalah strive. Strive ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa berjuang tanpa kenal lelah gitu ya Bapak Ibu ya. Ditolak berapa kali gagal, mungkin calon debitur ditolak bank tapi terus berjuang gitu ya. Atau ada dari buyer dan seller nggak cocok, terus berjuang gitu. Jangan pernah menyerah. Itu artinya dari strive, berjuang. Ya. Next. Nah, Bapak Ibu kalau mau tahu cerita yang tadi saya bilang, ada di website century21.com/stories/agent stories dan ada di Instagramnya Century 21, YouTube channelnya ada di Century 21. Cari YouTube channelnya di folder 50th anniversary story. Nah, saya coba kasih contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Ini cerita-cerita unik yang sebenarnya kita nggak kepikiran gitu ya, tapi ternyata agent Century itu sampai sebegitunya gitu. Nah, jadi si bapak ini, dia agent Century 21, dia itu sampai masuk ke semak belukar untuk mengetahui sistem septic pembuangan ya dalam suatu properti. Sampai akhirnya dia bilang di sini dia bisa membantu kliennya menghemat $30.000 dengan cara dia masuk ke semak belukar itu. Jadi dia menyelamatkan $30.000 si kliennya supaya nggak keluar karena dia membantu menyelidiki sistem pembuangan di propertinya. Ini luar biasa gitu ya. Jadi buyer juga happy gitu ya. Oke, saya beli properti ini, saya nggak usah bayar lagi mengatur sistem pembuangan karena agen saya sudah membantu saya mencarikan jalan keluar gitu ya. Nah ini relentless agent. Relentless agent yang kedua adalah dia nyetir 6 jam gitu ya ke luar kota dalam satu hari. Kemudian dia mau ketemu langsung kliennya gitu ya supaya cepat closing gitu. Jadi dia rela gitu ya meskipun jauh gitu ya 6 jam, bayangin dari Jakarta kemana 6 jam ya dengan tol yang sudah ada sekarang ya. Ya dia rela 6 jam nyetir untuk ketemu klien. Nah terus yang di bawah ini ada dia punya klien yang cari rumah karena baru bercerai dengan istrinya. Jadi harus dalam 2 minggu harus dapat rumah supaya ya anak-anaknya juga kebetulan ikut suaminya gitu ya. Jadi dia bantu dan terakhir dia bilang saya siapkan satu keranjang isinya ada mainan, ada peralatan dapur, peralatan mandi, makanan, ya semuanya dia siapkan dan semua keluarganya happy gitu. Si pihak bapak-bapak yang bercerai itu happy dengan anak-anaknya gitu ya. Nah ini cerita-cerita yang ada di dalam website itu ya. Nextnya. Nah ada yang tiba-tiba jadi mekanik mobil Bapak Ibu ya. Jadi ceritanya dia sedang showing. Nah pas sudah mau showing terakhir ternyata si buyer ini sebenarnya bawa ada mamahnya gitu. Mamahnya ternyata mobilnya mogok gitu.
Nah dia sampai bantuin benerin mogoknya mobilnya mamanya ini, dan akhirnya berhasil gitu ya, dan closing gitu. Nah terus ada cerita lagi, ketinggalan kunci mobil di dalam mobil gitu. Jadi ada kliennya yang kunci mobilnya ketinggalan dalam mobil, dibantuin cari tukang untuk bukain. Itu kisah-kisah agent Century di Amerika gitu Bapak Ibu. Nah yang paling bikin saya terharu adalah yang terakhir ini. Jadi kliennya ini sakit keras gitu ya, dan dia belum pernah memiliki rumah sendiri. Jadi dia punya dream bahwa suatu saat saya harus punya rumah gitu. Nah sampai akhirnya karena dia harus di rumah sakit terus, si agent Century 21 ini berhasil closingkan rumah, kondominium lah kurang lebih. Nah ternyata sampai meninggal dia tidak bisa masuk ke dalam propertinya itu. Nah cuma dia bilang nggak apa-apa, tidak apa-apa, saya nggak pernah menginjakan kaki dalam properti yang saya beli, tapi setidaknya kamu sudah membuat mimpi saya tercapai untuk memiliki rumah. Jadi ya luar biasa ceritanya, seorang agent properti memiliki relentless, sikap yang relentless yang bisa menolong seluruh klien dimanapun berada dengan setiap keluh kesahnya, dengan setiap pengalamannya. Jadi ini dia, mari kita menjadi relentless agent Bapak Ibu, gimana kita bisa mengalahkan segala tantangan di 2022 dan memenangkan 2022 menjadi relentless agent. Kurang lebih sekian dari kami Century 21 Indonesia. Thank you.